Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hafizul Ahdi MH yang telah memberikan selaku dosen pengajar mata kuliah Tarik Tasri yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Baik, langsung saja. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas mengenai konsep akar sejarah dan metodologi kajian Islam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi, Nuratul Sekolah dari kelompok 10, ingin menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diurai, dapat ditegaskan bahwa Islam Nusantara menurunkan bentuk ekspresi keberagaman Islam yang tumbuh dan berkembang melalui proses historis yang panjang di wilayah Kepulauan Nusantara. Islam Nusantara bukanlah ajaran baru ataupun madhab tersendiri dalam Islam, melainkan corak pemahaman dan praktik Islam yang lahir dari dialog kreatif antara prinsip-prinsip normatif ajaran Islam dengan realitas sosial dan budaya masyarakat lokal. Dalam konteks ini, Islam Nusantara mencerminkan kemampuan Islam untuk beradaptasi secara dinamis tanpa kehilangan substansi ajarannya. Secara konseptual, Islam Nusantara berakar pada ijtihad para ulama lokal yang merespon kebutuhan dan tantangan masyarakat. Ijtihad tersebut dilakukan dalam kerangka teologi dan fikih. Perkenalkan, nama saya Naufal Faik Fatul Aziz dari kelompok 10 akan menjelaskan bab 2 dari pembahasan, yaitu dari pembahasan yang ke-1, konsep Islam Nusantara. Secara akademik, Islam Nusantara dipahami sebagai bentuk ekspresi keberagaman Islam yang tumbuh melalui proses interaksi yang intens antara ajaran normatif Islam dan kebudayaan masyarakat Nusantara. Istilah ini tidak menunjuk pada mazhab atau sekte baru sadar Islam, melainkan pada karakter dan corak praktik keislaman yang berkembang secara historis di Indonesia. Islam Nusantara menekankan bahwa ajaran Islam yang bersifat universal selalu hadir dalam ruang sosial tertentu, sehingga dalam penerapannya tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan realitas masyarakat setempat. Ahmad menjelaskan bahwa Islam Nusantara merupakan produk ijtihad kolektif ulama Indonesia dalam merumuskan ajaran Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ijtihad tersebut tidak keluar dari kerangka teologis Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mengakomodasi dimensi sosial dan budaya lokal. Dengan demikian, Islam Nusantara bukan modifikasi terhadap pokok ajaran Islam, melainkan cara memahami dan mengimplementasikan secara konseptual. Dalam akar dan sejarah Islam Nusantara, sejarah Islam Nusantara tidak dapat dilepaskan dari dinamika perdagangan dan interaksi global. Sejak abad pertengahan, proses masuknya Islam ke wilayah Nusantara diperkirakan berlangsung antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Michal Lafan dalam sejarah Islam di Nusantara menjelaskan bahwa pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India memainkan peranan penting dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat pesisir. Hubungan dengannya yang terjalin membuka ruang interaksi sosial yang kemudian berkembang menjadi proses Islamasi secara bertahap. Perkembangan Islam di Nusantara semakin signifikan dengan berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Ternate. Musyifa Sunanto dalam Sejarah Peradaban Islam Indonesia menjelaskan bahwa kerajaan-kerajaan tersebut menjadi pusat penyebaran Islam melalui sistem pemerintahan dan institusi pendidikan. Selain faktor politik, peran ulama dan lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren sangat menentukan. Martin van Bronnissen dalam kitab kuning Pesantren dan Tarekat menegaskan bahwa pesantren berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman klasik melalui pendidikan pesantren. Ajaran fikih, tasawuf, dan akidah disebarkan secara sistematis kepada generasi berikutnya.
Oleh karena itu, akar sejarah Islam Nusantara merupakan hasil interaksi multidimensional antara perdagangan jaringan, ulama, institusi politik, dan kebudayaan lokal. Proses sejarah yang panjang inilah yang membentuk karakter Islam Indonesia yang inklusif dan adaptif.